Mendengar itu, Maria dan Sisil nampak kaget. Pangeran Aug pun membenarkan kalau Shin adalah cucu dari Tuan Pertapa. Lagi-lagi Kurt makin emosi melihat Shin di atas podium. Di kelas, Pak Markus pun memperkenalkan dirinya sebagai wali kelas mereka. Setelah selesai, Maria pun minta tolong kepada Shin tentang Sisil yang diganggu oleh seorang pria. Dan ternyata dialah Kurt. Sisil menolak pertunangan. Kurt pun mengancamnya karena ayah Sisil bekerja sebagai manajer di biro keuangan, sementara ayah Kurt menjabat sebagai wakil menteri di sana. Mendengar itu, Pangeran Aug pun datang dan mengatakan kalau memanfaatkan kuasa ayah sendiri untuk menekan seseorang itu adalah tindakan yang tidak bisa dimaafkan dan dinilai sebagai penghinaan terhadap keluarga kerajaan. Kurt tidak dapat berkutik, ia pun pergi. Lalu datanglah Julius dan Thor sebagai pengawal Pangeran Aug. Shin mengajak teman-temannya berkunjung ke rumah. Setelah menceritakan permasalahan yang dihadapi Sisil, Shin pun meminta izin untuk memberikan sihir ke seragamnya Sisil. Nyonya Belida pun mengatakan kalau itu merupakan hal yang serius. Ia pun menanyakan apakah Sisil merasa layak mendapatkannya. Seragam tersebut sudah menjadi perlengkapan pelindung yang setingkat harta nasional. Mendengar itu, Sisil mengatakan kalau dirinya merasa tidak layak mendapatkannya. Ia pun mengakui kalau dirinya sudah memanfaatkan Shin. Sisil meminta maaf. Ia pikir jika menjelaskan situasinya kepada Shin, Shin akan mengerti dan menolongnya. Padahal Shin tidak ada hubungannya, tetapi Shin tetap menolongnya. Ia pun meminta maaf lagi karena telah mengganggu Nyonya Melida. Dengan berkaca-kaca, Sisil akan pergi, tetapi Nyonya Melida mencegah. Ia kagum akan kejujuran Sisil. Menurut Nyonya Melida, yang dilakukan Sisil sangat manis. Bahkan Shin tidak menyadari sama sekali. Shin pun mengatakan kalau dirinya tidak merasa ditipu. Keinginan menolong Sisil adalah keinginannya sendiri. Nyonya Melida pun meminta maaf kepada Sisil karena telah mengujinya. Ya, karena dirinya harus memahami Sisil terlebih dahulu. Nyonya Melida menerapkan sihir ke seragam Sisil. Di sisi lain, Tuan Merlin mengatakan kepada Shin kalau dirinya juga sebenarnya tidak menyadari kalau Sisil berusaha memanfaatkan cucunya. Saat pulang, Shin menawarkan untuk mengantar Sisil pulang. Lalu ia pun mengeluarkan sihirnya dan mengajak mereka masuk. Dan tiba-tiba mereka ada di rumah Shin yang dulu ditempati dengan Tuan Merlin. Maria mengatakan kalau itu sihir teleportasi. Shin mengatakan sedikit salah kalau disebut sihir teleportasi. Lebih tepatnya seperti menghubungkan dua tempat, karena Shin hanya bisa menciptakan gate alias pintu ajaib ke tempat yang pernah dikunjunginya. Jadi dia harus lebih dulu naik kereta ke rumah Sisil untuk bisa membuka gate di sana. Dan ya, kemampuan Shin sangat di luar dugaan teman-temannya. Di hari pertama sekolah, datanglah wanita berambut kuning, ialah Alice. Beberapa saat kemudian, belajar pun dimulai, di mana mereka akan mulai bimbingan kelompok. Lalu Pak Markus pun menjelaskan mengenai beberapa eskul, alias kelompok belajar, seperti klub teknologi sihir yang memproduksi peralatan sihir, klub sihir serangan, dan ada juga tempat untuk menguasai sihir penguatan tubuh, yaitu kelompok belajar jasmani. Aug pun menyarankan Shin untuk membuat kelompok sendiri. Mendengar Shin akan membuat kelompok, Yuri dan Rin nampak bersemangat, begitupun Tony. Pak Guru pun memberitahu syarat mendirikan klub yakni minimal anggota 5 orang, atau lebih, ditambah 1 guru pembimbing. Dan setelahnya mengajukan formulir untuk mendirikannya. Pak Guru terlihat antusias untuk membimbing Shin dan lainnya. Setelah mendengar beberapa saran, akhirnya dibuatlah kelompok belajar sihir pamungkas. Di sisi lain, raja dan orang kepercayaannya yang bernama Dominic membahas mengenai jumlah iblis-iblis yang meningkat karena manusia. Di kediaman Risberg, nampak ayahnya Kurt sedang memarahi Kurt, ya karena masalah tadi siang. Dengan lantang, Kurt mengatakan kalau dirinya adalah orang yang terpilih dan istimewa. Sampai, sang ayah pun menyuruh pengawal mengurungnya di kamar. Keesokannya di sekolah,
Sin mendengar kabar kalau Kurt dilarang ke sekolah. Ia pun mengherankan atas sikap dan perilaku Kurt. Padahal, dulu saat SMP, Kurt tidak seperti sekarang. Thor mengatakan kalau Kurt berubah sejak Kurt pergi ke lab-nya Pak Strom. Dan terkuak kalau Pak Strom ini dipindahkan ke akademi ini sebagai guru sihir, dan Pak Strom mengaku kalau dirinya diasingkan ke kaisaran. Pak Strom mengundang murid-murid yang lumayan pandai menggunakan sihir ke lab. Karena mencurigakan, undangan Pak Strom pun sempat ditolak oleh Pangeran Aug dan teman-temannya. Thor pun mengatakan Pak Strom dengan ciri-ciri matanya tertutup dan mungkin menggunakan sihir khusus untuk melihat. Nyonya Risberg nampak bahagia atas kedatangan Pak Strom. Sampai Pak Strom pun masuk ke kamarnya Kurt. Ya, Pak Strom seperti mencuci otak Kurt dan terus meyakinkan kalau Kurt memiliki kedudukan dan kemampuan yang istimewa. Ia pun mentransferkan sebuah energi sihir kepada Kurt. Di kantin, Sin pun sedikit membahas mengenai sihir pendeteksinya, di mana ia akan mengetahui saat ada seseorang yang melihat dengan tatapan dengki. Pasti dirinya bisa menyadarinya. Thor pun mengatakan kalau dirinya belum pernah berburu iblis, begitupun yang lainnya. Sin pun menjelaskan, energi sihir iblis itu terasa sangat keji, menjijikan dan tidak normal. Sampai mereka terkaget dan terkejut saat mengetahui kalau Sin pernah berburu iblis di usia 10 tahun. Kalau kalian 10 tahun masih ngompol nggak? Dan Sin pun terkesiap, apa dirinya sudah mengatakan sesuatu yang tak wajar lagi. Saat berjalan, Sin pun mencium aroma-aroma. Itu milik Roy Kiyoshi kan? Bukan. Tapi Sin pun merasakan ada yang melihat mereka dengan tatapan dengki. Lalu muncullah Kurt dengan aura iblis yang sangat kental seperti susu kental manis. Sin pun menahan serangannya dan terlihat pemulihan otomatis Sin bereaksi. Ya, Kurt nampak dirasuki iblis dan kini telah berubah menjadi iblis dengan mata yang merah. Yang lain melapor sementara Sin bersiap membalas serangan dari Kurt. Sampai Sin heran saat mendengar iblis bicara karena tidak seperti yang diceritakan oleh kakeknya. Iblis akan kehilangan seluruh akal sehatnya. Sin pun menyadari kalau Kurt belum sepenuhnya berubah menjadi iblis. Dan tidak disangka, Kurt mengumpulkan energi sihir ke dalam tubuhnya untuk meledakkan diri. Karena dengan energi sebanyak itu, seluruh akademi akan hancur. Sin pun mengeluarkan pedangnya. Sampai sang iblis pun terpenggal. Sin merasa bersalah karena baru kali ini ia membunuh orang. Prajurit pun datang, tetapi mereka sangat kaget saat mengetahui kalau Sin mengalahkan iblis seorang diri. Pak Strom sang dalang nampak bahagia, dan ia di seberang nampak Sin yang tidak menyadarinya. Sementara itu, Sin Tae mengutarakan keanehannya, di mana dengan mudahnya manusia berubah menjadi iblis. Sin pun mencurigai adanya faktor kesengajaan, karena ia teringat di saat sang kakek mengatakan kalau manusia iblis kehilangan akal sehatnya dan hanya bisa berteriak, berbeda dengan Kurt yang berubah menjadi iblis tetapi masih bisa bicara. Selain itu, saat dirinya serius melawan, ternyata Kurt lemah. Dan jika dikaitkan, Sin mencurigai kalau Kurt dimanfaatkan sebagai bahan eksperimen iblis buatan. Saat pulang, Sin dikagetkan karena ternyata ia mendapat penghargaan dari sang raja. Di jalan, Sin menjadi viral karena aksinya. Selain itu, mereka menggosipkan kalau salah satu wanita di belakang Sin adalah tunangannya. Mendengar itu, pipi Sisil merona seketika. Nampak di sisi lain beberapa murid mengajukan diri ingin masuk klubnya Sin. Pak Guru pun memberi syarat standar minimal, yakni harus bisa menggunakan sihir penyimpanan dimensional. Adegan berpindah. Nampak sang raja mengadakan rapat bersama Denny, sang kepala biro keamanan, dan juga Dominic. Mereka pun menilai kalau iblis itu dibuat oleh manusia. Di sisi lain, murid yang diterima, Pak Markus berjumlah 2 orang, yakni Olivia Stone, ia teman kecilnya Mark, keluarganya memiliki restoran bernama Brick Oven, lalu Mark Bean di mana keluarganya menjalankan bisnis pandai besi dengan nama Beanworks, dan itu cukup terkenal. Terlihat 2 orang mendatangi Pak Strom, dialah penyelidik biro keamanan yang bernama Old Liquorman, dan satunya lagi yang bernama Carlos Bale. Setelah basa-basi, sampai Strom pun menceritakan dirinya lahir di keluarga bangsawan kekaisaran, tetapi dirinya dihabisi karena perebutan kekuasaan dalam keluarga dan diasingkan ke kerajaan. Tentang kedua matanya yang ditutup adalah karena seorang anggota keluarganya menyerang
sampai Storm pun terluka. Sang penyelidik yang pandai berkata pun mengatakan kalau kejadian kali ini amat disayangkan. Storm pun mengatakan kalau dirinya tidak menyangka Gert akan menjadi seperti itu. Lalu penyelidik pun meminta Pak Storm untuk ikut berkumpul dengan para spesialis untuk memeriksa jasad murid Pak Storm yang telah menjadi iblis. Di sisi lain, Shin pun menceritakan keinginannya, yakni pedang tipis yang tahan lama. Ya, setelah mendapat saran dari salah seorang temannya, Shin pun berencana ke tempat Mark. Beralih ke lapangan latihan pasukan keamanan. Storm pun berjalan mengikuti utusan tadi. Tiba-tiba Storm pun dikepung dan dinilai telah melakukan kesalahan. Dan terkuak kalau setelah terjadi insiden, sang raja memerintahkan untuk tutup mulut mengenai nama orang yang berubah menjadi iblis. Tetapi Storm telah mengetahui nama dari orang yang berubah menjadi iblis tersebut. Storm pun tertawa dan mengakui kalau dirinya telah melakukan uji coba. Tepat terjadi ledakan saat Shin dan lainnya lewat. Shin pun menyadari kalau itu adalah Storm. Setelah mengetahui keburukan Storm, Shin pun mengeluarkan jurusnya lalu menyerang Storm. Awalnya Storm santai saja. Shin pun secara bertahap mengeluarkan kekuatannya sampai Shin mengenai penutup mata Storm. Dan terkuaklah kalau kedua mata Storm berwarna merah, yang berarti Storm adalah seorang iblis yang memiliki kesadaran manusia. Tidak disangka Shin ternyata sedang mengumpulkan kekuatan terkuatnya. Ia terus berusaha mengelur waktu dan dikuncilah Storm dengan cahaya matahari dan berbagai elemen sihir. Sampai terjadilah ledakan. Saat dilihat lantainya menjadi kaca saking panas suhunya. Lalu datanglah kedua komandan dan berterima kasih kepada Shin. Setelah ditanya caranya, Shin pun menjelaskan ia hanya mengumpulkan cahaya matahari dan menembakkan sinar panasnya. Tidak disangka Storm ternyata selamat, dan terkuak kalau Storm bisa dengan cepat melepaskan sihir ledakan dan kabur. Ia pun mengakui kalau Shin sangatlah berbahaya. Storm berniat untuk menyiapkan rencana pencegahan. Ya, karena jika tadi terlalu lama dirinya bisa lenyap. Film pun bersambung.